Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nunu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kali ini yang sudah bersedia untuk melaksanakan wawancara praobservasi ya. Sebelum kita melaksanakan praktek pembelajaran, jadi kita melaksanakan praobservasi untuk menunaikan tugas saya sebagai CGP dalam mewawancarai teman sejawat. Yang ingin saya pertanyakan yang pertama itu, apa materi yang akan disampaikan pada pembelajaran nanti? Materi yang akan disampaikan pada pembelajaran di kelas tentang materi gerhana matahari. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut, Pak? Kalau Bapak tadi memilih materinya itu adalah tentang gerhana matahari, kira-kira tujuannya apa, Pak? Tujuan dari pembelajaran ini siswa mengenal fenomena di alam yang terjadi dari tatanan bumi antariksa kita ini. Kemudian kalau boleh tahu Pak, model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan pada praktek pembelajaran nanti? Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah model pembelajaran snowball drawing. Di sana akan membuat pengetahuan siswa terrekonstruksi secara sendirinya. Nah, untuk metode Pak, metode apa yang akan Bapak terapkan pada praktek pembelajaran nanti Pak? Berdasarkan model pembelajaran yang akan saya terapkan, di sana akan tercakup beberapa metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah metode ceramah, metode kelompok, dan metode tanya jawab. Nah, untuk alat atau media itu sendiri Pak, apakah atau hal apa yang sudah Bapak persiapkan untuk mempersiapkan alat media dalam membantu praktek pembelajaran nanti Pak? Untuk media yang akan kita pakai adalah media dari model miniatur bumi, bulan maupun matahari gitu yang akan dibuat oleh setiap kelompok yang nantinya akan dipraktekkan secara demonstrasi oleh ketua kelompok itu sendiri, dan pembelajarannya akan disampaikan kepada setiap anggota kelompoknya. Jadi setiap kelompoknya itu sudah membuat alat medianya ya Pak ya? Ya, setiap kelompok akan mempersiapkan media pembelajaran materi gerhana matahari. Pertanyaan terakhir Pak, apa dampak terstruktur dari pembelajaran yang Bapak sampaikan? Dampak terstruktur untuk jangka kedepannya, nanti siswa akan memiliki pengetahuan dasar untuk pengembangan materi IPA sendiri yang akan diterapkan pada jenjang-jenjang pembelajaran selanjutnya, baik itu di SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Semoga nanti pada saat praktek pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, mohon bantuan dan kerjasamanya ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan, please attention for everybody, listen to me. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah masih bisa berkumpul di sini ya untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kalian. Yang disebut namanya, acungkan tangan, bilang hadir ya. Anaya, Aprijal, kita sudah mengabsen, alhamdulillah telah hadir semua. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional untuk menambah jiwa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Lagunya Berkibarlah Benderaku. Oke, siap semuanya. Menyanyikan lagu, mulai. Benderaku
si gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap siapa berani menurunkan engkau, perintah rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, ya tepuk tangan dulu dong. Oke, ya terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut kita menambah rasa kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan gitu. Untuk apa tujuannya? Tujuan dari belajar gerhana matahari dan bulan itu supaya kalian mengetahui fenomena di alam itu yang ada di antariksa kita. Ada yang disebut dengan gerhana matahari. Nanti fenomenanya seperti apa nanti kita akan bahas bersama, paham? Nah, gitu. Sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang susunan dari dari planet yang ada di bumi gitu ya. Salah satu benda antariksa itu adalah planet. Nah, selain itu ada lagi yang disebut dengan matahari. Matahari sebagai apa? Pusat tata surya. Selain itu ada lagi apa? Bulan sebagai satelit dari bumi. Dan salah satu planet yang kita huni ini adalah namanya planet apa? Bumi. Nah, antara planet bumi, bulan dengan matahari itu ada suatu fenomena namanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, sekarang kita akan panggil dulu ketua kelompoknya masing-masing. Oke, berikutnya silakan ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Kelompok 1 Habibie silakan. 2 Kaisa, 3 Kirana, 4 Paika silakan. Oke. Nah, sini depan. Ke sini. Oke. Ini. Ini adalah matahari. Matahari ini sebagai pusat dari tata surya. Nah, ini sebagai bulan. Bulan ini mengelilingi bumi. Dan ini bumi ya. Itu bulan akan mengelilingi bumi. Bumi itu akan mengelilingi matahari, pusat dari tata. Nah, ketika posisi matahari, bulan sejajar dengan bumi itu akan terjadi gerhana matahari. Paham nggak? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Jadi ini adalah pusat tata surya matahari. Lalu bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi. Lalu saat ketika bulan dan matahari sejajar dengan bumi terjadi gerhana matahari. Oh, begitu. Karena cahaya matahari tertutup oleh bulan. Teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Ini adalah matahari, ini bulan, dan ini bumi. Ketiga benda langit ini ketika sejajar akan menjadi gerhana matahari karena cahaya matahari akan terhalang oleh bulan dan tidak sampai kepada bumi. Nah, teman-teman, saya akan menerangkan tentang gerhana matahari. Matahari sebagai pusat tata surya, bulan sebagai satelit bumi yang mengelilingi bumi. Ketika matahari, bulan, dan bumi sejajar, maka akan terjadi gerhana matahari karena sinar matahari tertutup oleh bulan, jadi tidak sampai ke bumi. Oke. Ya, terima kasih kepada ketua kelompok yang sudah menjelaskan. Kasih tepuk tangan dulu dong, Apos.
Berikutnya sudah Bapak bagikan tuh, di sana ada kertas HPS buat satu kelompok satu. Nanti kamu satu kelompok silakan berunding bikin satu pertanyaan buat kelompok lain dari materi gerhana bulan. Gerhana matahari, maaf. Untuk materi gerhana matahari kamu buat satu pertanyaan untuk kelompok lain. Paham? Oke, sok silakan diskusikan buat satu pertanyaan untuk kelompok lain. Selamat mengerjakan, silakan. Guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Selesai? Guruku. Berikutnya silakan ketua kelompoknya berdiri di kelompok. Berdiri, silakan. Up. Berdiri, oke. Kertasnya bawa. Kertasnya bawa. Udah. Silakan dibikin snowball, bola salju. Bikin, diremas-remas aja nggak apa-apa. Dibuat. Oke. Sudah? Sudah. Mana acungkan lihat. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Kelompok 1 silakan lempar ke kelompok 2. Pagiku cerahku. Kelompoknya dibuka, snowballnya, silakan lihat pertanyaannya, cari jawabannya beserta kelompoknya, silakan. Bagaimana posisi matahari, bulan, dan bumi saat gerhana matahari total? Ini jawaban menurut dari kelompok 1. Posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar. Gerhana matahari total hanya terjadi pada permukaan bumi yang terkena umbra bulan. Mengapa bisa terjadi gerhana matahari? Inilah jawaban menurut kelompok 2. Karena cahaya matahari terhalang oleh bulan jadi tidak sampai ke bumi. Ada berapakah jenis gerhana matahari? Jawaban dari kelompok 4. Ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Apa yang menyebabkan ketiga planet tersebut sejajar? Ini jawaban menurut kami. Karena terjadinya rotasi, karena benda langit itu berotasi dan berevolusi. Ya, kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan buat semua kelompoknya. Sudah menjawab pertanyaannya dengan benar ya. Nah, materi hari ini sudah selesai gitu ya. Jadi, gerhana matahari itu terjadi ketika sinar matahari tertutup oleh bulan ya, tertutup oleh bulan, dan posisinya itu sejajar antara matahari, bulan dengan bumi. Nah, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Mengapa sinar matahari terhalang oleh bulan? Karena itu bulannya kan kecil. Iya. Kenapa sinar matahari itu tertutup oleh bulan? Karena bulan itu ukurannya lebih kecil daripada bumi begitu. Nah, pada saat posisinya sejajar, itu kan bagian bumi yang terkena gerhana matahari itu cuman bagian bumi yang posisinya setengahnya. Jadi tidak keseluruhnya, paham? Makanya posisi gerhana matahari di pinggirnya masih ada warna-warna merah begitu ya. Kelihatan semuanya? Nah, bagian bumi yang ini yang akan terkena gerhana matahari, paham? Nah, bagian bumi yang sebelah sini nah, bagian sebelahnya lagi tidak akan terkena sinar matahari. Berarti otomatis bumi itu akan menjadi gelap, atau kalau kesehariannya itu adalah malam hari. Nah, bagian yang terkena sinar matahari itu akan tertutup oleh bulan ini sebagian, makanya disebut ada gerhana matahari total, paham? Karena seluruh bagian bumi itu tidak terkena sinar paham, Sasa?
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Bapak akan sebelum pembelajaran ditutup akan melaksanakan tes akhir dulu untuk setiap kelompoknya. Silakan diskusikan lagi dengan kelompoknya, gitu ya. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadi? Udah. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul ya Bu, Pak, dalam kegiatan supervisi akademik, dan memang kebetulan di pertemuan kali ini saya didampingi atau di observer gitu sama praktek pengajar saya, Ibu Eva Saufana MPD. Terima kasih ya Bu. Ya Bapak, sebelumnya kita tanya dulu sedikit tanggapan mungkin ya dari Ibu PP saya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih, mangga Ibu. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah Bapak ya, ini teman sejawat Ibu Rika CGP Angkatan 7. Apa kabar Pak? Sehat? Ya. Iya, Alhamdulillah. Kemarin mungkin Bapak sudah melaksanakan observasi di kelas gitu ya. Dan hari ini ada coaching, ini salah satu penilaian juga bagi CGP, kemudian bagi kebutuhan bagi saya juga untuk nanti penilaian coaching terhadap CGP, terhadap coaching supervisi akademik. Silahkan lanjutkan, jangan terganggu oleh saya, lanjutkan saja. Dan saya bisa sambil penilaian juga menyimaknya. Silakan dilanjut. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, jadi kegiatan kali ini dengan Bapak Nugraha ya dari SD Negeri 17 Kuningan. Baik Pak, melanjutkan dari pra-observasi pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi ya. Nah, jadi dan kita juga sudah melaksanakan, saya melihat Bapak mengajar di kelas. Nah, sekarang kegiatannya adalah pasca observasi. Jadi saya mau bertanya, yang mau saya pertanyakan adalah bagaimana sih Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan praktek pembelajaran sesuai rencana yang sudah kita obrolkan pada saat pra-observasi minggu kemarin. Perasaannya gimana Pak? Berdasarkan hasil pembelajaran setelah direncanakan, berdampak lebih baik kepada para siswa untuk di bidang pemahamannya sendiri maupun di minat belajarnya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah Pak, setelah Bapak melaksanakan praktik, apa kelebihan dan kekurangan dari model atau metode yang Bapak gunakan dalam praktek pembelajaran kemarin Pak? Kebetulan untuk model pembelajarannya kita gunakan model snowball drawing. Mungkin untuk kelebihannya sendiri membangun kreativitas serta pengetahuan siswa itu sendiri. Untuk kelemahannya karena di model tersebut masih menggunakan metode kelompok, mungkin suasana menjadi agak berisik. Untuk metodenya sendiri kita gunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi tersebut itu lebih kepada memberikan pemahaman lebih dalam karena dia memiliki pengalaman sendiri untuk belajarnya. Untuk kelebihannya mungkin tidak semua siswa dapat mencobanya berhubung dengan waktu itu sendiri. Bisa berhubungan dengan waktu dan belum kondusif ya Pak ya. Nah tadi kelemahan memang atau kekurangan sudah diutarakan. Nah untuk kesulitan yang Bapak hadapi dalam menghadapi kekurangan tersebut nih, tadi kan sudah diutarakan ya sama Bapak. Nah ada nggak kesulitan yang Bapak hadapi dalam menghadapi kekurangan tersebut Pak? Ya, kesulitannya mungkin untuk tadi itu untuk volume suara kita itu harus lebih besar karena dengan metode kelompok yang diterapkan juga pada model tersebut itu membuat agak berisik atau jadi volume kita sebagai tenaga pengajar harus lebih keras begitu. Nah untuk kekurangan dan kesulitan sudah Bapak utarakan juga. Nah apa yang sudah Bapak lakukan sampai pembelajaran selesai ini, sampai detik ini untuk menghadapi kesulitan itu? Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Berangkat dari kesulitan tersebut karena
sendiri harus melakukan pembimbingan kepada tiap kelompok untuk menghemat tenaga juga barangkali, karena kalau kita full power sepanjang kegiatan mungkin akan menguras tenaga juga, jadi kita lakukan pendampingan kepada tiap kelompok. Jadi sudah dilakukan ya Pak ya upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Baik. Nah, menurut Bapak bagaimana dampak pada siswa setelah adanya penerapan model atau metode yang Bapak berikan pada pembelajaran? Dampaknya apa Pak pada siswa? Membangun siswa di bidang pengetahuannya itu secara kemampuan diri siswa sendiri atau lebih ke konstruktivis gitu untuk pengetahuannya sendiri, karena dia melakukan sendiri berdasarkan pengalamannya demokrasi itu. Baik, Pak. Nah, untuk proses yang sudah Bapak lakukan, siapa sih Pak yang terlibat atau yang membantu dalam proses pembelajaran ini Pak? Untuk teman sejawat dalam pembelajaran membantu, karena dia mempersiapkan alat belajar masih rekan sejawat dari guru juga. Di satu sekolah ini ya Pak ya? Iya. Nah, untuk yang membantu tadi sudah disebutkan dari rekan sejawat di SD Negeri 17. Nah, untuk referensi Bapak untuk mencetuskan metode ini, model ini, pembelajaran seperti ini, referensi yang Bapak menjadikan patokan itu biasanya dari mana Pak referensinya? Iya. Udah pasti karena kita berdasarkan kurikulum, mungkin kurikulum 2013 itu menjadi referensi utama bagi saya dalam belajar. Untuk model berikutnya dikondisikan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi kita memilih dan memilah model maupun metode yang tepat untuk suatu materi bahasa seperti itu. Nah, untuk rencana selanjutnya nih Pak nih, kan tadi sudah diutarakan secara panjang lebar ya Pak ya, rencana selanjutnya setelah kita melaksanakan praktek pembelajaran, praobservasi, sekarang sedang pasca observasi, rencana kedepannya Bapak akan melaksanakannya seperti apa? Atau mau bagaimana rencananya? Ya, kita akan terus meningkatkan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi itu sendiri maupun dari siswanya sendiri, karena setiap model maupun materi itu tidak semuanya cocok untuk semua materi. Kita harus bisa memilih dan memilah sesuai dengan kebutuhan yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih semua informasinya, semua waktunya yang telah diberikan kepada saya. Semoga dengan supervisi akademik ini dapat memberikan kemajuan dalam atau perkembangan ya Bu ya di dalam pendidikan yang sedang kita ampuh, atau memang dampak yang lebih luasnya untuk siswa didik kita ya Bu ya. Mungkin Bu, saya sudah melaksanakan supervisi kepada rekan sejawat saya di SD Negeri 17 Kuningan. Barangkali ada tanggapan atau ulasan dari Ibu. Terima kasih Bu Rika ya untuk waktunya, juga Bapak sebagai teman sejawat daripada Bu Rika untuk waktunya, karena pada dasarnya coaching ini adalah diskusi, kemudian sistemnya kemitraan, jadi kita bersama-sama menemukan masalah, memecahkan masalah bersama-sama. Terima kasih dan sudah memenuhi kriteria nih daripada coaching itu tersendiri. Tetap semangat, semoga sukses ya. Amin amin. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.